Haleluya, puji nama Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan pada saat ini yang diambil dari kitab Mazmur, pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti di dalam Alkitab Saudara masing-masing atau bisa membaca di screen. Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Judul dari Mazmur ini adalah nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah, Selah. Tetapi Engkau, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ayat yang ke-7. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya bisa kasih judul untuk khotbah pada hari ini, judulnya adalah pertolonganku datangnya dari Tuhan. Saudara, kalau kita mempelajari kitab Mazmur ini berisikan 150 pasal yang ditulis oleh beberapa orang penulis yang berbeda-beda. Ada Raja Daud, ada Salomo, ada Musa, ada Asaf, dan ada beberapa orang yang lain. Tetapi sebagian besar dari kitab Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud memberikan kontribusi dengan menulis 73 pasal dari 150 pasal yang ada di dalam kitab Mazmur. Dan kitab Mazmur ini berisikan nyanyian, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan, dan juga berisikan tentang ucapan syukur dan doa yang disampaikan umat Tuhan kepada Tuhan. Ini merupakan isi hati manusia yang disampaikan kepada Tuhan, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Kita akan melihat Mazmur pasal yang ketiga pada saat ini. Kalau kita melihat Mazmur pasal ketiga ayat yang pertama, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Saudara, kalau dikatakan Mazmur Daud, ini artinya Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, saudara. Kapan Raja Daud menulis Mazmur ini? Mazmur ini ditulis pada waktu Raja Daud sedang dikejar-kejar oleh musuhnya. Siapa musuhnya? Dikatakan ketika ia lari dari Absalom anaknya. Jadi yang menjadi musuh Raja Daud pada waktu itu adalah Absalom yang adalah anaknya sendiri, saudara. Saudara, kalau kita membaca tentang kehidupan Raja Daud, kita akan melihat bagaimana Absalom anaknya itu mengkudeta, memberontak terhadap ayahnya, saudara. Dan mengambil takhta kerajaan Daud pada waktu itu. Dan kalau kita baca di dalam ayat yang pasal yang ketiga, ayat yang kedua, kita akan lihat, ya Tuhan betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ini adalah perkataan atau mazmur dari Raja Daud. Pada waktu Daud menyanyikan mazmur ini, sebenarnya perasaan Raja Daud pada waktu itu sedang tidak menentu. Karena pada waktu itu dia sedang terancam bahaya, karena dikejar oleh musuh-musuhnya. Tetapi di sisi yang lain, yang mengejar dia, yang ingin membunuh dia, itu adalah anak kandungnya sendiri, saudara. Ya, orang yang dikasihi oleh dia. Saudara bisa membayangkan betapa sedih dan pedih hati dari Raja Daud pada waktu itu, betapa hancur hatinya karena dia harus berhadapan dengan anaknya yang menjadi musuhnya pada waktu itu. Tetapi ada yang menarik, ya. Pada waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, pada waktu Raja Daud menghadapi ancaman dari musuh-musuhnya, yang dilakukan Raja Daud pertama kali adalah dia datang kepada Tuhan. Artinya dia mencari pertolongan kepada Tuhan.
Dia mengadukan apa yang terjadi tentang dirinya, apa yang dialami pada waktu itu kepada Tuhan, saudara. Dia tidak datang kepada manusia atau kepada sesuatu yang lain. Karena dia percaya bahwa Tuhan satu-satunya sumber pertolongan. Dia percaya bahwa Tuhan adalah pengharapan dia. Dan dia tahu bahwa pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kalau kita lihat, Raja Daud berkata, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku." Pada waktu dia dalam keadaan terjepit, berada dalam kesukaran, dia berada dalam bahaya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Ya, dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Karena dia percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong dia, hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup melepaskan dia dari tangan musuh-musuhnya. Nah, saudara, kalau kita membaca dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5, Mazmur ini pun ditulis oleh Raja Daud, ya. Dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saudara-saudara, salah satu yang menjadi prinsip dari kehidupan Raja Daud adalah tentang kepercayaannya kepada Tuhan. Apapun yang dia hadapi di dalam hidupnya, situasi keadaan yang dia hadapi, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia memutuskan, dia memilih untuk tetap berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Karena dia percaya pada waktu dia bergantung kepada Tuhan, selalu ada jalan keluar. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kepada siapa kita percaya, itu akan menentukan kehidupan kita. Kalau kita percaya kepada manusia, pada waktu ada situasi di dalam kehidupan kita, pada waktu kita memilih untuk mengandalkan manusia, maka saudara, suatu saat engkau harus siap-siap dikecewakan oleh manusia. Karena manusia itu terbatas. Ya, manusia tidak dapat melakukan segala sesuatu. Ya, ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Makanya saya katakan, kalau engkau berharap kepada manusia, engkau harus siap-siap kalau suatu saat engkau dikecewakan oleh manusia. Tetapi kalau engkau memilih, memutuskan untuk berharap kepada Tuhan, Tuhan itu tidak terbatas. Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup mengadakan apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Segala perkara yang mustahil bisa menjadi mustahil. Karena dia Allah yang berkuasa. Amin, saudara. Oleh karena itu, pada waktu kita memilih untuk percaya, untuk berharap kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Nah, sekarang kita akan lihat ayat yang ketiga. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Saudara-saudara, pada waktu Raja Daud dalam kesukaran, ya pada waktu ada situasi di dalam hidupnya, banyak orang-orang yang berkata-kata negatif tentang hidup dia. Banyak orang yang mengintimidasi dia dengan perkataan-perkataan yang melemahkan dia, saudara. Orang-orang ini bukannya bersimpati, bukannya menghibur dia, bukannya mensupport dan menguatkan dia. Malah orang-orang ini berkata-kata yang sebenarnya menjatuhkan semangat dia, saudara. Berkata-kata yang melemahkan dia. Bahkan kata-kata yang menghakimi, saudara. Ya, mungkin ada orang yang berkata, lihat Raja Daud, raja yang besar itu. Sekarang dia sudah jatuh. Sudah habis masa kejayaannya. Lihat Tuhan sudah meninggalkan dia. Bahkan anaknya sendiri memberontak terhadap dia, mengkudeta dia. Mungkin dia berbuat dosa. Sehingga akhirnya Tuhan meninggalkan dia. Mungkin dia berbuat dosa sehingga tidak ada pertolongan lagi bagi dia. Tuhan sudah tidak ada lagi di pihak dia. Saudara, karena orang-orang tahu ya bahwa Raja Daud ini dia bisa menjadi seorang raja yang besar, kerajaan bisa menjadi kerajaan yang kuat, itu karena pertolongan Tuhan. Ya, itu karena pertolongan Tuhan. Karena pembelaan Tuhan di dalam hidup dia. Karena Tuhan ada di pihak dia. Kalau Anda membaca tentang
kehidupan Raja Daud, ya, dituliskan dalam firman Allah, kemanapun dia pergi berperang, di situ Tuhan memberikan kemenangan kepada dia, karena Tuhan ada beserta dengan dia, saudara. Ya, dan kalau Tuhan sudah tidak beserta dengan dia, kalau Tuhan sudah tidak menolong dia, maka itu adalah awal dari kehancuran hidupnya. Itu awal dari kejatuhan dari kerajaannya. Ya, saudara-saudara, apa reaksi dari Raja Daud terhadap perkataan-perkataan negatif orang-orang ini, saudara? Kita akan lihat apakah Raja Daud menerima semua ucapan yang dilontarkan kepadanya? Apakah Raja Daud menerima semua intimidasi melalui perkataan yang diucapkan orang-orang yang ditujukan kepadanya? Kita akan lihat di dalam ayat yang keempat. Di sini dikatakan, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara, kalau engkau melihat di dalam ayat firman Tuhan yang baru kita baca ini, di sini kita lihat bahwa Raja Daud tidak menerima. Dia menolak semua perkataan-perkataan negatif yang ditujukan kepadanya, saudara. Ya, dia berkata, engkau Tuhan adalah perisaiku yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara, Raja Daud tidak membiarkan dirinya terpengaruh dengan setiap perkataan-perkataan negatif yang dilontarkan orang banyak tentang dirinya. Dia tidak membiarkan pandangan-pandangan negatif tentang orang-orang terhadap dirinya mempengaruhi kehidupannya. Dia tidak memberikan kesempatan kepada setiap perkataan negatif itu untuk mengintimidasi dan mempengaruhi kehidupannya. Karena dia percaya bahwa kalau dia hidup bukan karena perkataan manusia. Perkataan manusia itu bukan menjadi penentu akhir dari hidupnya. Tetapi yang menentukan hidupnya itu adalah Tuhan. Yang menentukan masa depannya itu adalah Tuhan, bukan manusia. Ya, dia percaya bahwa di dalam Tuhan ada masa depan yang gilang gemilang. Di dalam Tuhan, masa depannya adalah masa depan yang penuh dengan harapan, saudara. Karena dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek di dalam hidupnya. Tetapi kalau Tuhan merancangkan adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang indah buat kehidupannya. Ya, demikian pula dengan kehidupan kita, saudara. Kehidupan kita ini tidak tergantung apa yang manusia katakan tentang kita. Apa yang dunia ini katakan tentang kita. Mungkin saja manusia bisa berkata-kata yang negatif tentang hidup kita. Mungkin ada orang yang berkata kepada kita, engkau bodoh, engkau adalah seorang pecundang, engkau tidak mempunyai kemampuan. Bisa saja kita mendengar perkataan-perkataan itu ditujukan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, jangan percaya akan perkataan yang diucapkan oleh manusia tentang diri kita. Kita harus tolak segala perkataan-perkataan negatif, segala kutuk yang diucapkan dalam kita, kita harus tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Karena kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek di dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa kita ini berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Amin. Ya, identitas kita ini pada waktu kita percaya kepada Tuhan, kita ini adalah anak Allah. Dan Roh Allah yang hidup itu tinggal di dalam kita. Bayangkan, Roh Allah yang menciptakan langit dan bumi, dia memilih tinggal dalam hidup kita. Kita ini berharga dan mulia, saudara. Ya, jangan biarkan orang-orang menghakimi kita dengan perkataan-perkataan yang negatif. Tetapi engkau tidak hidup dengan perkataan-perkataan itu. Tetapi engkau hidup dengan perkataan Tuhan. Engkau hidup dengan janji-janji Allah yang dia ucapkan di dalam kehidupan kita. Ya, oleh karena itu kita lihat di sini masih dalam ayat yang keempat, Raja Daud berkata, engkau adalah perisai yang melindungi aku dan engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Jadi yang pertama yang dikatakan oleh Raja Daud di sini adalah dia berkata Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Saudara, Raja Daud selalu percaya bahwa Tuhan itu adalah perisai. Perisai itu adalah untuk melindungi kita dari serangan musuh. Dan Raja Daud percaya bahwa Tuhan itu adalah perlindungan dia. Ya, bersama dengan Tuhan, dia pasti aman, saudara. Kalau engkau membaca dalam
Mazmur yang lain yang ditulis oleh Raja Daud di dalam Mazmur pasal 28, dia berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Ya, jadi dalam kehidupan dia selalu percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa melindungi dia. Musuh bisa banyak ada di sekitar dia. Orang-orang bisa membenci dia. Orang-orang mungkin mempunyai niat jahat terhadap dia. Tapi dia percaya selama dia ada di dalam Tuhan, selalu ada perlindungan Tuhan di dalam hidup dia. Selama dia mengandalkan Tuhan, selalu akan ada pertolongan dari Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, demikian juga dengan kita sebagai orang yang percaya. Apapun situasi yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ada Tuhan yang mau menolong kita. Apapun serangan dari musuh, kita harus percaya dia adalah perisai kita. Amin, saudara. Kalau kita membaca dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-16, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara-saudara, sama seperti Raja Daud. Raja Daud itu mempunyai banyak musuh yang ada di sekelilingnya. Mungkin orang yang iri hati kepada dia, mungkin orang yang benci kepada dia. Ya, banyak musuh, ya. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita pun mempunyai musuh, saudara, yang harus dikalahkan. Ada iblis dan para pengikutnya yang selalu mencoba untuk menjatuhkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dia selalu mau mencari celah. Ya, kalau dia bisa menjatuhkan orang percaya, saudara. Karena memang iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, saudara. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada, kita harus senantiasa berjaga-jaga, saudara. Supaya kita jangan jatuh pada waktu diserang oleh iblis, saudara. Ya, makanya dikatakan dalam Efesus pasal 6 ayat ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ya, jadi kita harus mempergunakan perisai iman. Iman, ya, yaitu kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Hati yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu adalah perlindungan kita, saudara. Bersama dengan Tuhan kita akan aman. Percaya semua janji-janji Allah yang Dia ucapkan kepada kita, saudara. Ya, iman itu datang dari pendengaran, dikatakan oleh firman Allah, dan pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Ya, pada waktu kita merenungkan firman, pada waktu kita mendengar firman, itu akan membuat iman kita bertumbuh. Ya, artinya kita percaya kepada setiap apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Kita percaya kepada setiap janji-janji Allah yang dikatakan mengenai kehidupan kita. Ya, jadi orang percaya dia harus mengambil perisai iman, ya, karena perisai iman itu adalah salah satu dari perlengkapan senjata Allah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, saudara, kalau iblis dikatakan dia menyerang kita dengan menggunakan panah api. Nah, kalau saudara membaca dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan semua panah api. Jadi panah api itu bukan satu, saudara, tetapi ada banyak. Ya, dia bisa menghujani kita dengan panah-panah api. Panah api itu bisa berbicara kebencian, bisa berbicara iri hati, bisa berbicara keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Nah, saudara, kita harus hati-hati dengan hal-hal ini. Nah, pada waktu iblis menyerang kita, kita harus tangkis. Ya, kita harus tangkal itu dengan menggunakan perisai iman. Dan dengan perisai iman itu kita akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Artinya dengan kepercayaan kepada Tuhan, kita dapat mematahkan setiap serangan yang diarahkan musuh kepada kita. Haleluya. Saudara, masih dalam ayat yang keempat, dia berkata, engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Engkaulah kemuliaanku. Jadi Raja Daud, dia mengakui bahwa Tuhan itu adalah kemuliaannya. Dari segala sesuatu yang dia lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dia percaya, dia ada sebagaimana dia ada saat itu semua karena anugerah Tuhan. Dia bisa menjadi seorang raja, itu karena anugerah Tuhan, saudara. Ya, dia bisa
berperang dan mengalahkan musuh-musuhnya, itu bukan karena dia hebat, itu karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan yang berperang bagi dia, saudara. Sehingga musuh-musuhnya bisa dikalahkan. Dia bisa mendapatkan perlindungan, dilepaskan dari tangan musuh-musuhnya. Itu karena perlindungan Tuhan ada. Karena anugerah Tuhan ada di dalam kehidupannya. Ya, bahkan dia bisa menjadi seorang raja. Bisa dikatakan Raja Daud ini adalah raja yang terbesar yang pernah dimiliki oleh bangsa Israel. Itu pun semua karena Tuhan. Jadi dia kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, saudara. Dan selanjutnya kalau kita lihat dikatakan, dan Tuhan mengangkat kepalaku. Saudara perhatikan di sini. Ya, bukan dia yang mengangkat kepala, tetapi Tuhan yang mengangkat kepala dia, saudara. Ya, saudara, ada beda antara kepala yang tertunduk dan kepala yang terangkat. Kalau kepala yang tertunduk, itu mempunyai pengertian bahwa orang yang kepalanya tertunduk, itu artinya dia sudah capek, sudah tired, sudah letih lesu, tidak punya semangat lagi. Kepala yang tertunduk itu berbicara tentang orang yang sudah menyerah terhadap situasi dan keadaan yang terjadi di dalam hidupnya. Dan kepala yang menunduk itu juga berbicara tentang takluk atau tunduk kepada musuh. Nah, dikatakan Raja Daud tidak menundukkan kepala, tetapi Tuhan mengangkat kepala dia. Jadi yang bisa, kekuatan Tuhan itu bekerja di dalam hidupnya, sehingga dia bisa mengangkat kepalanya, saudara. Nah, mengangkat kepala ini berbicara tentang kehidupan yang tidak pernah menyerah terhadap apapun situasi yang dialami di dalam hidupnya. Kepala yang terangkat ini juga berbicara dia berani untuk menatap musuh-musuhnya, untuk melihat musuh-musuhnya, karena dia percaya ada pengharapan di dalam Tuhan, karena dia percaya bahwa Tuhannya tidak pernah meninggalkan dia, Tuhannya tidak pernah membiarkan dia, tetapi Tuhanlah yang akan melepaskan dia dari tangan musuh-musuhnya. Tuhanlah yang akan berperang bagi dia, dan dengan tangan kanannya, dengan tangan kanan Tuhan itu akan memberikan kemenangan di dalam hidupnya. Haleluya. Ya. Seterusnya kita baca dalam ayat yang kelima. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus, Selah. Saudara-saudara, dalam situasi yang terjepit, Raja Daud memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Dia datang dan dia berseru dengan suara nyaring. Artinya dia berteriak kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan di dalam hidupnya. Tidak ada yang lain. Karena dia tidak berharap kepada manusia. Dia tidak berharap kepada sesuatu yang lain. Yang diharapkan pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan. Ya, kalau saudara membaca di dalam Alkitab, ya, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, ya, dan dalam perjalanan mereka harus melewati kota Yeriko. Dan kota Yeriko ini harus direbut oleh mereka, saudara. Nah, kota Yeriko itu adalah kota yang berkubu. Ya, ada benteng yang kuat yang mengelilingi kota itu, saudara. Ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada mereka, mereka harus mengelilingi kota itu selama 7 hari, saudara. Dan pada hari yang ke-7, para imam harus meniup sangkakala dan bangsa Israel disuruh untuk berteriak, untuk bersorak-sorai. Ya, dan pada waktu mereka bersorak-sorai pada hari yang ke-7, maka benteng Yeriko itu runtuh dan mereka bisa merebut kota itu. Demikian juga, ya, dengan kehidupan kita, saudara. Ya, kalau kita lihat apa yang dilakukan Tuhan atas bangsa Israel, mereka bersorak-sorak sebelum mereka melihat kemenangan. Biasanya orang bersorak-sorak kalau udah menang dulu. Ya, kalau sudah memperoleh kemenangan, baru kita bersorak-sorai. Tetapi ini bangsa Israel udah bersorak duluan sebelum mereka memperoleh kemenangan. Ya, ini artinya mereka hidup dalam iman, saudara. Walaupun mereka belum melihat, mereka percaya. Ya, sama seperti yang dikatakan oleh Raja Daud di sini. Dia berseru dengan nyaring, dia berseru, dia berdoa kepada Tuhan. Mungkin saat dia berseru pada waktu dia berdoa, dia belum melihat terjadi sesuatu di dalam hidupnya. Musuhnya belum dikalahkan, tetapi dia percaya bahwa
Tuhan menjawab, aku dari gunungnya yang kudus. Dia percaya bahwa Tuhan yang berperang bagi dia. Tuhan sudah memberikan kemenangan di dalam hidupnya. Tuhan sudah melepaskan dia dari tangan musuh-musuhnya. Haleluya. Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, itu sangat besar kuasanya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara-saudara, sesudah Raja Daud menyerahkan semua persoalan, apa yang dia alami, tantangan, situasi yang dia hadapi pada waktu itu ke dalam tangan Tuhan, dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, lalu dia membaringkan diri untuk tidur. Artinya dia bisa beristirahat, dia bisa tenang. Tuhan memberikan peace, memberikan damai kepada dia. Dan dia bisa juga bangun. Kenapa? Karena Tuhan yang menopang aku. Jadi dia percaya ada Tuhan. Semua kekhawatiran dia sudah serahkan kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhanlah yang sendiri akan menyelesaikan setiap persoalan yang dia hadapi di dalam hidupnya. Apapun situasi tantangan yang dia hadapi pada waktu itu, dia percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Karena itu dia bisa tenang, saudara. Dia bisa tidur. Ya banyak orang ketika ada situasi datang di dalam hidupnya, tidak bisa tidur, saudara. Ya, sudah di tempat tidur, tetapi balik kiri, balik kanan, nggak bisa tidur. Karena pikirannya memikirkan situasi yang dialami di dalam hidupnya. Dia tidak belajar menyerahkan itu kepada Tuhan. Beban-beban itu terus dipikul sendiri, saudara. Firman Allah berkata, marilah kepadaku hai engkau yang berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin, saudara. Kalau engkau ada situasi di dalam hidupmu, belajar untuk datang kepada Tuhan. Belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang beracara di dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan yang akan menyelesaikan segala yang menjadi beban, menjadi situasi yang terjadi di dalam hidup kita. Karena dalam Yesaya 53 dikatakan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi penderitaan kita yang dipikulnya, saudara. Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib, saudara. Termasuk segala situasi tantangan yang akan kita hadapi, Tuhan sudah tahu. Dan dia mau menolong kita. Ya, dan dia mau menyelesaikan segala situasi yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Pada waktu Raja Daud, dia menyerahkan apa yang dialami di hadapan Tuhan. Tadi dikatakan dia datang kepada Tuhan. Dia ceritakan apa yang dialami kepada Tuhan di dalam mazmur yang dia nyanyikan kepada Tuhan. Dan pada waktu itu dia lega, saudara. Dia tenang, dia bisa tidur. Amin, saudara. Ayat yang ke-7. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Saudara, takut atau tidak kepada musuh itu adalah pilihan. Ya, itu adalah keputusan kita, saudara. Kalau kita memutuskan untuk takut, ya, kita memutuskan untuk terintimidasi dengan ketakutan-ketakutan itu, akhirnya ketakutan itu akan menguasai kehidupan kita, saudara. Dan akhirnya kita jadi hidup dalam ketakutan. Firman Allah berkata, pada waktu engkau takut, maka kecillah kekuatanmu. Ya, kalau berbicara tentang kekuatanmu menjadi kecil, artinya engkau menjadi lemah. Dan pada waktu engkau lemah, maka engkau akan dengan mudah dikalahkan oleh dunia ini. Pada waktu engkau lemah, maka dengan mudah engkau akan dikalahkan oleh musuh-musuhmu, saudara. Ya, dengan mudah engkau akan dikalahkan oleh iblis, saudara. Makanya firman Allah berkata, jadilah kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Ya, kita harus memilih untuk tidak takut. Artinya kita memilih untuk percaya kepada Tuhan. Bahwa dia adalah Tuhan yang pegang kendali, pegang kontrol atas hidup kita. Ya, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan atas hidup kita. Tapi rancangannya adalah memberikan kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu yang harus kita percayai di dalam kehidupan kita. Ya, di sini Raja Daud memutuskan untuk tidak takut. Bukan karena Raja Daud itu seorang raja yang hebat,
Tetapi dia percaya ada Tuhan yang bersama dengan dia, yang akan membela dia, yang akan menolong dia, yang akan menyelamatkan dia, yang akan memberikan jalan keluar dari setiap situasi yang dialami di dalam hidupnya. Sehingga dia bisa tenang, ya. Dia bisa tenang. Dia bisa rileks, dia bisa beristirahat, Saudara. Ya, karena dia serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Saudara, berkali-kali dari tempat ini ya disampaikan bahwa ketakutan itu bukan hanya perasaan, tetapi ketakutan itu adalah spirit. Itu adalah roh. Ya. Bukan roh dari Tuhan tentunya, karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Tapi dalam firman-Nya dikatakan Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu yang datang dari Tuhan, Saudara. Ya. Jadi kalau ada ketakutan datang di dalam hidupmu, itu bukan dari Tuhan, Saudara. Itu dari musuh kita yang dia lempar di dalam hidup kita. Sehingga kita takut dan akhirnya kita dikuasai oleh ketakutan. Dan dengan itu dia bisa mengalahkan kehidupan kita. Saudara, jadi kita harus memilih untuk tidak takut. Karena kita harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa dia adalah penolong kita. Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Haleluya. Ayat yang ke-8. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Saudara, Raja Daud percaya dan dia juga tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa mempedulikan dan memperhatikan kehidupannya. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam melihat dia berada dalam ancaman bahaya, Saudara. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam melihat ada orang-orang yang sungguh-sungguh berharap mengandalkan dia di dalam kehidupannya. Pasti pada waktu kita berada dalam keadaan bahaya, pada waktu Raja Daud dalam keadaan bahaya, Tuhan akan bangkit untuk menolong dia, Saudara. Kalau Saudara membaca dalam Mazmur pasal yang ke-68 ayat yang kedua, ini pun masih Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Dikatakan Allah bangkit, maka terserahlah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Haleluya. Saudara, kalau Allah bangkit, ya, maka terserahlah musuh-musuhnya. Dan orang-orang akan melarikan diri dari hadapannya. Kalau Allah ada di pihak kita, kalau Allah yang membela kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Tidak ada, Saudara. Ya, bumi ini dikatakan di dalam firman Allah ini adalah pijakan kakinya Tuhan, Saudara. Kalau Allah yang bangkit berperang bagi kita, tidak ada satu musuh pun yang tidak dapat kita kalahkan. Pasti semua akan terserak. Kalau nggak terserak pasti melarikan diri, Saudara. Kalau nggak melarikan diri pasti mati. Ya, ini ayat ini berkata terserahlah musuhnya, artinya mereka bergelimpangan, mati, Saudara. Akhirnya melarikan diri, Saudara. Ya, haleluya. Ya, jadi ini yang Daud percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan memperhatikan apa yang dia alami di dalam hidupnya, dan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Demikian juga dengan kehidupan kita. Apa yang engkau alami pada saat ini? Situasi apa? Keadaan apa yang engkau alami di dalam hidupmu? Engkau harus tetap percaya bahwa ada Tuhan yang melihat, ada Tuhan yang memperhatikan kehidupanmu. Dan dia mau kita terus berharap, mengandalkan dia. Sehingga dia bisa menolong hidupmu. Ya, dia bisa melepaskan engkau dari apapun yang engkau hadapi pada hari ini. Haleluya. Dan kalau kita lihat tentang Absalom anaknya, ya, Absalom ini tidak dilihat lagi sebagai anak dalam hal ini. Walaupun dia adalah anak dari Raja Daud, tapi dia sudah menentang Allah. Kenapa saya katakan bahwa kenapa saya katakan bahwa Absalom menentang Allah? Karena dia telah menjamah orang yang diurapi oleh Allah. Firman Allah berkata, janganlah engkau menjamah orang yang kuurapi, Saudara. Nah, ayahnya Raja Daud ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan Absalom berani-beraninya menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan.
itu artinya dia menentang Allah, dia melawan Allah. Ya, dia melawan firman Allah, saudara. Saudara, siapapun yang sudah bertentangan dengan kebenaran, sudah bertentangan dengan firman Allah, kita harus menyatakan kebenaran itu terhadap orang tersebut. Sekalipun itu orang yang terdekat dengan kita. Ya, saudara lihat, Absalom ini adalah anak dari Raja Daud, saudara. Tetapi karena dia melawan firman Allah, maka dia harus berhadapan dengan Tuhan, saudara. Nah, tugas kita adalah kalau melihat ada orang-orang yang hidup di luar Tuhan, orang-orang hidup melawan Tuhan, melawan firman Allah, tugas kita adalah memberitahukan tentang kebenaran. Sehingga orang-orang itu bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kalaupun mereka memilih untuk tetap stay dan tidak mau berbalik dari kehidupan mereka, ya itu adalah pilihan mereka, saudara. Tentunya setiap pilihan ada konsekuensinya yang harus ditanggung. Tetapi tugas kita sebagai orang percaya, kalau ada kita lihat sesuatu yang tidak benar, tugas kita adalah menyatakan kebenaran. Amin, saudara. Tugas kita adalah membawa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Sehingga mereka bisa mengenal Tuhan. Mereka bisa percaya kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, Selah. Saudara-saudara, Raja Daud sadar bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menolong hidupnya. Hanya Tuhan sumber pengharapan di dalam hidupnya, bukan yang lain, saudara. Pada waktu dia berharap dan mengandalkan Tuhan, dia bisa melihat pertolongan Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Absalom dikalahkan. Bahkan kalau saudara membaca cerita tentang Absalom, dia harus mati dengan cara yang menggenaskan, saudara. Saudara bisa baca itu di dalam Alkitab, ya, bagaimana kematian daripada Absalom. Saudara, apapun yang situasi yang engkau hadapi pada saat ini, tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Sama seperti pemazmur di dalam Mazmur pasal 121 berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, jadi sebenarnya pertolongan kita yang sesungguhnya datangnya dari Tuhan. Ya, apapun situasi, keadaan, pencobaan yang engkau alami pada saat ini, datang kepada Tuhan. Karena pertolongan yang sesungguhnya itu datang dari Tuhan. Haleluya. Berkat atas umat-Mu. Saudara-saudara, orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, pasti kehidupannya akan diberkati oleh Tuhan. Ya, karena cuma ada dua dalam kehidupan ini, hidup diberkati atau hidup di dalam kutuk, saudara. Dan saya percaya, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mereka harus mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kutuk itu bukan bagian kita, saudara. Kutuk itu sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Dia sudah menyelesaikan segala kutuk dan dosa di atas kayu salib. Jadi itu bukan bagian kita. Hidup kita sebagai orang percaya, kita akan hidup di dalam berkat-berkat Allah. Sebagaimana tahun ini adalah tahun penuaian, di mana kita akan berjalan untuk menuai semua berkat-berkat Allah yang sudah Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Kita akan menuai semua janji-janji Allah yang sudah Tuhan katakan kepada kita, saudara. Ya, mari kita akan terus berjalan. Minggu ini, hari ini, kita sudah berada di pertengahan bulan Januari, dan masih ada 11,5 bulan lagi ke depan sebelum kita akan mengakhiri tahun 2022. Mungkin di depan kita ada banyak tantangan, ya, ada banyak situasi akan kita hadapi karena kehidupan ini tidak bisa diduga, tidak bisa diprediksi. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita ada di masa depan kita. Amin, saudara. Oleh karena itu kita tidak perlu takut. Bersama dengan Tuhan yang ada di pihak kita, bersama dengan Tuhan yang menyertai kehidupan kita, kita tidak perlu takut. Karena apapun situasi dan keadaan yang kita hadapi, Dia adalah sumber pertolongan kita. Sebagaimana Raja Daud berkata di dalam ayat yang ke-9 ini, dia berkata, dari Tuhan datang pertolongan. Demikian juga kita bisa berkata bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan.
Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Hadapi hari-hari di depanmu dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita. Amin.